Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Prananda dengan ujung NIM 60 akan mempresentasikan hasil SRS yang berjudul Perancangan Data Warehouse untuk penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 5 Kendari. Masuk ke pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk mengetahui bagaimana rancangan sistem data warehouse dalam penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 5 Kendari. Yang pertama, integrated data. Perancangan data warehouse pada SMA Negeri 5 Kendari dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, data identitas siswa, data akademik, data kesehatan, data pendaftaran, dan lain-lain. Data ini kemudian diproses dan disatukan ke dalam satu tempat yang terpusat, yaitu data warehouse. Yang kedua, object oriented. Dalam perancangan data warehouse, model data yang digunakan dalam mengadopsi paradigma pemrograman berorientasi objek. Dalam hal ini, data dapat dipresentasikan sebagai objek atau entitas yang memiliki atribut dan hubungan dengan objek lainnya. Pendekatan ini memungkinkan pemodelan yang lebih fleksibel dan terstruktur, serta memudahkan pengembangan dan pemeliharaan data warehouse. Yang ketiga, time oriented. Dalam sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 5 Kendari mengacu pada aspek waktu yang terkait dengan proses penerimaan siswa baru. Hal ini mencakup jadwal, batas waktu, tenggat waktu, dan manajemen waktu secara keseluruhan dalam proses tersebut. Audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Dokumen ini ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan proses pendidikan dan administrasi sekolah. Berikut adalah beberapa audien yang mungkin menjadi target utama dan pembaca yang disarankan dari sistem informasi sekolah. Yang pertama adalah siswa, yang kedua orang tua atau wali murid, yang ketiga guru dan staf sekolah, yang keempat manajemen sekolah, yang kelima pengawas atau orientitas pendidikan. Batasan produk. Batasan produk. Batasan produk. Tujuan dari perancangan data warehouse untuk SMA Negeri 5 Kendari ini adalah memberi kemudahan informasi dan proses pendaftaran sehingga proses administrasi penerimaan siswa baru menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa batasan yang diterapkan dalam produk sistem informasi sekolah. Yang pertama, manajemen akademik. Sistem informasi sekolah harus mampu mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan aspek akademik seperti daftar siswa, daftar pelajaran, catatan nilai, absensi, dan transkrip. Batasan produk mungkin termasuk fitur-fitur seperti pendaftaran mahasiswa baru, peraturan jadwal pelajaran, pemeliharaan data nilai, dan laporan akademik. Yang kedua, pendaftaran online. Sistem informasi penerimaan siswa baru dapat membatasi diri pada proses pendaftaran secara online. Ini berarti calon siswa hanya dapat mendaftar melalui platform digital yang disediakan oleh sekolah. Batasan ini memungkinkan sekolah untuk mengelola proses pendaftaran dengan lebih efisien dan communication interface. Sistem informasi penerimaan siswa baru pada sekolah biasanya melibatkan berbagai macam antarmuka komunikasi untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan berinteraksi dengan calon siswa serta orang tua. Berikut adalah beberapa contoh antarmuka komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi
informasi penerimaan siswa baru pada sekolah. Yang pertama adalah antarmuka web. Yang kedua email. Yang ketiga pesan singkat atau SMS. Yang keempat panggilan telepon. Yang kelima antarmuka aplikasi mobile. Yang keenam sosial media. Fungsional requirement. Fungsional requirement atau kebutuhan fungsional dari sistem informasi penerimaan siswa baru pada sekolah dapat mencangkup berbagai fitur dan fungsi yang diperlukan untuk menjalankan proses penerimaan siswa baru dengan efektif. Berikut adalah beberapa contoh fungsional requirement yang mungkin terkait dengan sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah registrasi online, yang kedua verifikasi data, yang ketiga pemrosesan pembayaran, yang keempat seleksi penerimaan, yang kelima penjadwalan wawancara, yang keenam pengelolaan kuota, yang ketujuh pengiriman notifikasi, yang kedelapan penyimpanan data, yang keenam laporan analisis, yang kesepuluh integrasi sistem. Use case diagram. Deskripsi use case diagram mendeskripsikan integrasi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Berikut adalah use case diagram dari rancangan sistem dari data warehouse untuk penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 5 Kendari. Diagram activity. Turun. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Dapat dilihat berlayar. Scroll. Sudah mau? Iya. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.